Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji Pramurito, spesialis obstetri dan ginekologi. Saat ini kita masuk ke video selanjutnya ya. Dari rangkaian video sebelumnya, yaitu yang ketiga adalah membuat presentasi alokasi aset dan financial planner. Di video ini adalah kita akan merinci secara detail pemasukan kita. Mungkin biar nggak bingung nanti bisa membawa kertas atau pulpen untuk menulis-nulis ya, barangkali nanti bingung. Tapi saya akan coba membreakdown sejelas mungkin. Oke, mari kita mulai. Jadi setelah Anda bekerja sungguh-sungguh, berarti masih aktif income ya, karena baru lulus juga, baru ini pasti kan aktif income dulu. Setelah bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian kita membuat namanya standar rata-rata bulanan untuk hidup. Saya kasih contoh dulu ya, contoh ya, ini contoh. Misalnya sebagai fresh graduate, kemudian bekerja di 3 rumah sakit ya, atau di klinik ataupun apa, pokoknya 3 STR-nya dipakai semua. Setelah di total gajinya adalah 8 juta. Misalnya ya, ini di total gajinya 8 juta. Kemudian kita akan buat seperti ini. Ini saya coba breakdown. Pastikan kita untuk sedekah dulu ya, amal dulu adalah 2,5 sampai 3%, anggap 3% ya sekitar 200.000 misalnya gitu. Kemudian 20-30% untuk kehidupan sehari-hari, karena biasanya kan ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Kita anggap yang belum menikah dulu ya. Berarti kan 30% dari 8 juta kan antara 1,6 sampai dengan 2,4 juta, betul ya. Kemudian 10% ini untuk bersenang-senang dan harus dihabiskan, jadi untuk reward untuk diri sendiri ya. Memang alokasi ini ada saya baca dari beberapa buku dan juga beberapa waktu saya mengikuti kegiatan seminar. Alokasi ini sebenarnya cukup untuk kita hidup ya. Misalnya cukup nggak 1,6 sampai 2,4 juta nih, kalau nggak cukup ya naikkan sedikit terserah, tapi ini sebagai contoh aja. Nah, dari sini berarti kan ada hal yang harus dihabiskan. Habiskan maksudnya ya mau nonton, mau makan yang enak, kayak mau jalan-jalan, kayak intinya harus habis 800.000 ini, 10% dari ini harus habis. Atau mau staycation, pokoknya gimana, atau mau ditabung dulu nanti setelah cukup untuk apa baru staycation, silakan, intinya ini harus habis dan jangan ditabung. Yang ini loh, yang 10% ini. Ketika sudah disiplin seperti ini, misalnya selama 3 bulan disiplin seperti ini terus ya, maka kalau kita lihat itu dari total ini kita hanya pakai 3,4 juta dari 8 juta atau 40% dari total pendapatan kita. Betul ya? 40% dari pendapatan total kita 3,4 juta. Nah, terus sisanya mau diapakan, Dok? Nah, sisanya berarti kan 8 juta dikurangi 3,4 juta adalah 4,6 juta, betul ya? Ini dari beberapa textbook yang saya baca bisa dialokasikan seperti ini. 10% dana darurat 1. Berarti kan 4,6 kali 10% berarti 460.000. Dana darurat 1 apa? Dana darurat itu dana yang disimpan, dipakai kalau sewaktu-waktu membutuhkan urgent. Misalnya ada keluarga yang membutuhkan dana secara segera, atau Anda lagi membutuhkan sesuatu yang sangat segera, misalnya kita, atau genteng bocor dan sebagainya, atau pintu rusak, TV rusak, atau apa itu semacam itu adalah dana darurat kita baru kita pakai. Kalau nggak ada seperti itu ya kita simpan. Namanya dana darurat 1. Dan saya juga menyebut sebagai dana darurat kedua. Itu apa? Dana darurat kedua adalah asuransi. Asuransi disebut sebagai peace of mind, maksudnya kalau kita belum punya duit yang sangat banyak, memang sangat disarankan untuk masuk ke asuransi apapun ya, apapun asuransinya. Ambil yang kecil-kecil dulu, contohnya misalnya 10% masuk dari 4,6 juta, yang 460.000 cari yang kira-kira masuk di situ. Untuk apa? Sewaktu-waktu jika dibutuhkan, misalnya Anda sedang sakit atau gimana, maka tidak perlu mengeluarkan uang dari ini dan ini, tidak perlu, sehingga ini akan ditanggung oleh asuransi. Walaupun sudah ada BPJS, tapi tetap kita ada satu asuransi yang kita pegang untuk berjaga-jaga, karena kan asuransi itu bisa dicairkan. Misalnya nggak dipakai, ada beberapa asuransi yang bisa dicairkan nantinya, dan itu akan mendapatkan imbalan yang besar juga. Sebagai pelindungan atau proteksi kesehatan kita, sebaiknya ini tetap menggunakan asuransi. Saran ya ini ya, saran. Tapi kalau saya pakai. Kemudian setelah itu kita bagi lagi lah, yang penting 20% ini adalah dana pensiun hari tua. Berarti 20% dari 4,6 juta adalah sekitar 1 jutaan. Sehingga ini disimpan dalam bentuk 20% dari ini. Bukan dari sini, tapi dari sisa ini. 20%. Persentase seperti itu. Selanjutnya adalah 5% untuk pendidikan, 230.000.
Pendidikan ini maksudnya adalah kayak ikut seminar, terutama dokter kan harus mengikuti seminar ya. Beli buku untuk baca-baca, untuk meningkatkan seperti ini, buku beli video seperti ini ya untuk upgrade leher ke atas, pengetahuan, dan juga menraktir rekan bisnis. Nanti kalau misalnya punya wirausaha atau sebagainya, menraktir orang-orang yang penting untuk kita ajak kerjasama. Nah dari sini uangnya. Untuk tambahan, yang pensiun hari tua ini adalah sesuatu yang sangat krusial ya menurut saya. Ini adalah hal yang jangan sampai dipakai sampai benar-benar pensiun. Ibaratnya beberapa saya pernah ikut kegiatan seminar tuh lebih baik ngutang daripada memakai dana pensiun ini. Ibaratnya gitu, karena dana pensiun jangan sampai dipakai sampai benar-benar kita pakai di usia tua itu. Ibaratnya begitu. Ada yang pernah saya ikut, ada istilah walaupun benar-benar kekurangan, lebih baik kita pinjam uang orang lain daripada kita pakai dana pensiun ini. Benar-benar diprotek sekali dana pensiun ini. Oke? Nah, kalau kita pakai hitungan seperti ini, apakah masih ada sisanya dari 4,6 juta ini? Ternyata kalau di total semua ini hanya 2,1 juta persentase ini loh. Sehingga dari 4,6 juta ini hanya dipakai 2,1, sisanya berapa? Sisanya adalah 2,5 juta. Sisa dari 4,6 dikurangi 2,1, 2,5 juta. Nah, 2,5 juta inilah yang digunakan untuk nantinya ya, terserah Anda sebagai mau berbisnis, ya mau bikin usaha apa, misalnya coffee shop atau apapun, atau bagaimana ditabung dulu, tapi tentunya ditabung dulu sampai memenuhi syarat, baru bikin bisnis franchise atau sebagainya, atau masuk ke instrumen investasi yang memiliki return di atas 5-10% per tahun. Ini juga bisa. Nanti kita akan jelaskan di beberapa video selanjutnya. Oke ya. Jadi ini adalah gambaran yang coba saya buatkan dari beberapa buku yang saya baca dan juga kegiatan seminar yang saya ikuti selama ini. Pembagiannya seperti ini. Kalau gajinya misalnya baru awal-awal sekitar 8 jutaan. Bisa juga ya terserah gaji berapapun dimasukkan, cocok enggak. Nanti diotak-atik di bagian sini. Udah cocok belum? Kalau udah cocok ya, kalau sudah cocok dengan persentase kalian, ini kan gambaran ya. Tapi memang sarannya dana pensiun itu harus paling besar daripada yang lainnya. Harus paling besar. Nah, kalau sudah cocok dengan seperti menurut Anda cocok dengan gaya hidup Anda ya, maka ini didisiplinkan sampai beberapa tahun atau sampai beberapa bulan sampai mencapai achievement tertentu. Nah, kemudian hal-hal ini bisa menjadi tidak valid nih, menjadi tidak valid apabila, jadi bisa aja nih jadi nggak valid nih, nggak bisa nih diterapkan kalau, nah, jadi tidak bijak atau kurang valid ya apabila pendapatan Anda sudah besar, misalnya dalam 1 tahun ternyata atau 2 tahun teman sejawat sudah bisa menghasilkan dari gaji karena bagus ya, pasiennya banyak banget, karena kita tadi fokusnya masih aktif income dulu tadi udah banyak banget pasiennya, ternyata dihitung-hitung masih kuadran kiri ya, berarti masih yang self employee dan sebagainya, punya klinik kecil, punya bisnis kecil yang masih terlibat di dalamnya, ternyata dihitung-hitung itu pendapatannya udah nyampe 100 juta. Ini misalnya, ini sebagai contoh ekstrim aja, nanti terserah Anda pilih yang mana, nanti kita kasih pilihan kok. Nah, jadi gaji selanjutnya jadi hitungan tadi jadi tidak begitu bijak. Walaupun tadi itu benar, hitungan itu sebenarnya oke menurut saya. Kalau baru mulai hitungan ini oke. Buat yang masih masih awal-awalan masih oke. Tapi begitu gajinya besar 100 juta, ini jadi kayak seperti ini hitungannya. Kalau sedekah ini kan wajib ya, amalnya kan wajib ya. Sedekah ini wajib hukumnya. Jadi tidak bisa diganggu gugat kan. 100 juta ya 3%-nya atau 2,5-3%-nya 3 juta. Tetapi yang jadi nggak masuk akal yang ini, 20-30 untuk kehidupan sehari-hari, kalau dihitung ya jadi 30 juta per bulan kehidupan sehari-harimu. Kemudian 10% untuk bersenang-senang yang harus dihabiskan jadi 10 juta per bulan. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Tapi nanti ini jadi masuk ke ceritanya yang ketiga, cerita 3 yang di video sebelumnya. Ya kan? Jadi gaji naik, lifestyle-nya naik. Betul nggak? Betul enggak itu? Nah, sehingga hitungan tadi kalau udah gajinya gede, menurut saya jadi tidak bijak. Sehingga di sini kita akan belajar bahwa
kenali nilai hidup yang Anda prioritaskan. Jadi selama tadi yang gaji masih 8 juta itu, kenali nilai hidup yang Anda prioritaskan tuh setelah setahun ini atau 2 tahun ini, kira-kira nilai hidup yang Anda prioritaskan tuh apa? Misalnya yang penting maamnya enak, 3 kali misalnya. Nggak perlu ke hotel bintang 5 makannya misalnya gitu. Terus tempat tinggalnya cukup, yang penting ada AC, bersih kamar mandinya, ukuran segini, oke, misalnya gitu ya. Kenali dulu. Setelah itu, identifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kalian. Misalnya saya memang orangnya suka belajar, jadi saya nomor 1 ya pengennya ikut workshop yang bagus-bagus misalnya gitu, itu boleh. Atau saya itu yang penting tempat tidurnya enak, kasurnya yang bagus gitu misalnya gitu. Nanti identifikasi yang penting-penting itu apa di dalam hidup kalian. Setelah 1 tahun menjalani yang tadi ya, skema pertama tadi yang 8 juta itu ya. Setelah itu, ciptakan batasan anti lifestyle inflation. Nah, cerita yang ketiga tadi Dr. Wilson tadi ya di Felicia, YouTube-nya Felicia itu. Ciptakan batasan anti lifestyle inflation tadi ini. Lah tadi 1,6 sampai 2,4 juta sudah bisa untuk hidup. Lah sekarang kalau dibagi 100 juta jadi 30 juta, dia akhirnya berubah gaya hidupnya, membeli barang-barang yang bagus, branded banget misalnya. Walaupun sebenarnya saatnya belum perlu, ya kan? Karena masih muda, belum saatnya untuk membeli seperti itu. Nah, kemudian juga akhirnya beli mobil, kredit mobil, contohnya kan bisa nih kredit mobil 30 juta ya pasti bisa kredit mobil, kredit rumah dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengalami lifestyle inflation, seperti cerita Dr. Wilson yang cerita ketiga tadi. Jadi ciptakan batasan. Saya selama setahun ini ternyata 2,6 juta udah cukup, ya sudah kalau udah cukup, atau mau tambah dikit ya 5 juta gitu misalnya, tapi nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi ciptakan anti lifestyle inflation. Yang selanjutnya adalah kita jangan bandingkan diri dengan orang lain, standar orang lain berbeda-beda. Jadi misalnya pas di ruang kerja si dokter A udah beli mobil A nih, saya juga ikut-ikutan kredit, nah karena kan masih 30 juta nih. Si ini pakai sepatu yang harganya 5 juta nih, saya ikut-ikutan nah itu jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kita fokus sama diri kita sendiri saja, maju terus tanpa membandingkan kita dengan orang. Karena kembali lagi, standar orang itu beda-beda. Ada yang cukup dengan yang penting naik mobil nyaman, nggak kehujanan, nggak kepanasan, gitu ada. Ada juga yang butuh pembuktian diri ke orang lain. Oh, saya harus mobil yang bagus. Nah, beda-beda. Tapi kita lebih baik kita batasi dengan anti lifestyle inflation dan juga jangan bandingkan diri dengan orang lain. Standar orang beda-beda. Selanjutnya merasa cukup. Nah, ini yang penting. Merasa cukup. Jadi bertanya berapa banyak sih yang sebenarnya saya butuhkan setelah setahun tadi ya. Ternyata saya hanya butuh kehidupan di sini itu nggak segini loh. Saya 5 juta tuh udah turah-turah nih, sudah banyak yang kembaliannya nih. Ya sudah, saya akan merasa cukup dengan segini saja. X juta misalnya, merasa cukup. Ini penting sekali karena tadi sudah belajar untuk merubah mindset. Jadi mindset cukup itu membantu kita menemukan keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kualitas hidup yang sehat. Dengan merasa cukup, kita lebih fokus menikmati hidup. Udah cukup nih saya segini. Jadi merasa cukup itu penting dikembangkan ya, teman-teman. Kemudian menghindari stres finansial juga ya, karena tadi saya bilang seperti cerita ketiga bahwa langsung dia pakai berhutang dan sebagainya, akhirnya malah terjadi lifestyle inflation. Kemudian serta tidak terus-menerus tertekan untuk mencari lebih banyak tanpa batasan. Jadi kita harus batasi rasa cukup kita. Ini juga meningkatkan hubungan positif dengan uang, membuat kita lebih bahagia dan merasa bebas secara finansial tanpa harus mengukur kesuksesan dengan jumlah penghasilan. Maksudnya, ya karena sudah cukup itu ketika kita membeli sesuatu yang memang itu udah cukup, ya dia akan senang, bahagia, jadi nggak terlalu stres. Kalau kita bandingkan dengan orang lain yang saya harus nginep di hotel bintang 5 misalnya gitu. Kalau nggak bintang 5, saya akan merasa sedih. Nah, akhirnya itu akan membuat kita semakin naik, semakin bertambah, akhirnya terjadi lifestyle inflation itu kembali lagi. Sehingga kalau misalnya dengan gaji 100 juta ini, dengan pedoman ini, maka
kita akan membuat perhitungan yang berbeda. Nah, jadi mengenal kecukupan, contoh nih masih kembali ke contoh tadi, dengan gaji 100 juta tadi, maka tidak pakai yang skema yang tadi, yang awal, sehingga skemanya bisa dibuat seperti ini. 2,5-3% untuk amal ini wajib ya, tidak bisa diganggu-gugat karena memang ini suatu kewajiban kita sebagai terutama saya sebagai beragama Islam ya, seorang muslim, untuk 2,5-3% ini harus kita sedekahkan dari uang dari gaji ini. Kemudian ini yang harus dirubah. Untuk kehidupan sehari-hari kita cukup 10 juta saja ya, banyak 10 juta sebenarnya. Terus untuk bersenang-senang dan harus dihabiskan ya cukup 2 juta saja. Nah, ini suatu bentuk rasa cukup, tapi nilainya berbeda-beda, tergantung Anda sendiri. Bagaimana cara mengetahuinya, Dok? Cukup 10 juta dalam satu bulan, dalam satu tahun itu ya. Anda bikin pakai Google Sheet ya, Google Sheet. Kemudian kita lihat pengeluaran kita selama 1 tahun itu ada berapa. Diketik semua, ditulis semua. Saya biasanya nulis semua. GoFood berapa, misalnya beli online, belanja online berapa, GoFood berapa, makan yang itu berapa, terus biaya misalnya sudah berkeluarga, biaya sekolah, biaya ini berapa total, clear. Nanti di rata-rata dalam 1 tahun berapa atau 2 tahun berapa, itu menjadi suatu untuk kehidupan sehari-hari kecukupannya segitu. Dan untuk bersenang-senang juga harus dihabiskan, misalnya kita kasih 2 juta. Jadi udah nggak pakai persentase. Yang pakai persentase hanya ini, amal ya, karena memang ini nggak bisa diutak-atik. Nah, ini terserah Anda semua, tapi intinya rasa cukup itu harus ada di hati Anda. Merasa cukup, sudah cukup dengan segini. Cukup mobil saya ini. Rasa cukup itu harus ada. Karena kalau kita dol, nggak ada batasannya, itu bisa terus-terus melambung terus, namanya lifestyle inflation tadi. Terus-terus nggak akan manusia nggak merasa cukup, sehingga rasa cukup ini harus kita kembangkan terus ya teman-teman sejauh yang lain. Sehingga kalau kita sudah bisa merasa seperti ini dengan gaji 100 juta ini, maka kita masih punya sisa 85 juta sebulan ya kalau gajinya 100 juta. Ini tetap kembali lagi, yang tidak berubah adalah ini. 10% dana darurat 8,5 juta simpan, 10% dana darurat 2 asuransi masukkan, 20% hari pensiun tua 17 juta naik masukkan, 5% pendidikan 4 juta, karena kan seminar sekarang juga mahal-mahal kan, tahu sendiri, workshop ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, 2,5 juta. Nah, ini masuk ke dana pendidikan. Berarti kita sudah cocok atau layak untuk mengikuti workshop yang nilainya segitu. Jelas ya? Jadi yang bisa tidak dipresentasein, tapi yang ini tidak berubah presentasenya. Jadi kalau nanti di sini dapat 90 juta, gajinya 120 juta, naik lagi jadi 90 juta, ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Gaji 200 juta, ini tidak berubah. Jelas ya maksudnya? Gaji 300 juta, ini tidak berubah. Sama, kita hanya cukup 15 juta. Sisanya ini lah yang nanti akan dipresentasinya berubah terus. Jadi nanti naik di tabung, gaji 100 juta 8,5 juta, nanti gaji 200 juta jadi 16 juta, nah kayak gitu loh. Paham ya? Jadi yang naik tuh angka ininya. Ini tidak berubah tapi persentasenya. Kita harus disiplin masukkan ini ke angka ini. Sehingga dengan seperti itu, kita dengan gaji 100 juta dan persentase seperti ini, pengeluaran kita tuh 38 juta hanya untuk memasukkan dana darurat, dana pensiun, dan pendidikan. Sehingga kita punya spend lagi 47 juta waktu kita. Punya spend lagi 4 juta. 4 juta ini jangan diutak-atik lagi, masukkan ke bisnis dan instrumen investasi yang nanti bisa memberikan kita return di atas 10% misalnya gitu, atau 5-10%, atau bisnis yang bisa memberikan kita return 5-10% dalam 1 tahun. Jadi ini kita judulnya melakukan reinvestasi terus. Jadi kita cukup, karena kita kan masih muda saat ini. Yang nonton video ini mungkin ada sebagian besar masih muda. Sehingga kenapa seperti ini, kita akan membuat masa tua kita, tadi kembali lagi ke video yang pertama, bahwa kita ini punya mindset nanti di masa tua kita tidak bekerja seperti saat ini. Sehingga kita menyiapkan aset investasi di saat muda ini untuk nanti masa depan. Seperti apa langkah-langkahnya nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Tapi prinsipnya ini adalah suatu presentasi alokasi aset dengan financial planner. Jelas ya? Kesimpulan dari presentasi alokasi adalah diversifikasi risiko. Maksudnya apa?
kita tidak tahu dalam kehidupan kita 35 tahun ke depan, jadi usia dalam proses kita menuju ke tua, ya, itu kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu kendala, kita butuh uang, kita punya dana darurat, betul? Kita sakit yang tidak sakit yang membutuhkan biaya yang lebih besar dan juga penanganan yang lebih spesifik, kita punya asuransi kesehatan, ya betul. Kemudian juga kita masih safe dengan adanya dana pensiun, kita hatinya tenang karena kita punya dana pensiun, seperti itu. Kemudian mencapai tujuan keuangan, nah nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Mencapai tujuan keuangan, misalnya kita ingin di usia 60 punya 3 miliar atau miliar, nah itu nanti kita akan mencapai tujuan keuangan dengan cara tadi, harus menggunakan presentasi alokasi aset. Yang ketiga, membantu kita untuk membangun disiplin keuangan, harus disiplin dengan rasa cukup, ya, disiplin keuangan dan ketenangan hati dan pikiran, peace of mind. Jadi ketenangan pikiran dan hati. Jadi kita nggak berpraktek itu kayak ngoyo banget maksudnya menjadikan praktek sebagai pendapatan utama, tapi kita memiliki ketenangan dalam berpraktek, menangani pasien lebih enak, lebih dalam, lebih bisa membina hubungan yang baik dengan pasien, karena kita tenang, tidak gurus-gurus cepat-cepat karena biar jumlahnya pasien banyak, enggak, tapi kita lebih ke kualitas daripada penanganan pasien akan meningkat, dan kita juga senang, kita puas kan kalau pasien kita jelas apa yang kita terangkan jelas, kan kita biasanya merasa puas, dokter tuh kita wah sudah berhasil nih saya dalam mengelola pasien ini. Maksudnya kalau pasiennya buru-buru dan sebagainya untuk mengejar kuantitas, ya, kuantitas yang banyak sehingga pendapatan banyak, active income full, tentunya kan kita akan lebih mementingkan itu dalam alam bawah sadar kita. Tapi kalau sudah punya nanti mindset yang bagus dan juga alokasi presentasi aset yang bagus, dan bagaimana cara menuju ke sananya juga mengerti, akan kita bahas setelah ini, maka kita lebih memiliki ketenangan pikiran dan hati. Oke, demikianlah akhir daripada video presentasi alokasi aset ini dan financial planner. Kita akan masuk ke video selanjutnya, yaitu tentang penerapan penerapan instrumen investasi seperti ini. Nanti kita belajarnya, ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.